Bus pariwisata yang membawa sekitar 60 penumpang masuk jurang sedalam 20 meter di Tasikmalaya mengakibatkan 3 orang meninggal. Lokasi bus di dasar jurang dengan kemiringan 90 derajat mempersulit proses evakuasi. Tiga unit mobil derek masih terus berusaha mengevakuasi bangkai bus pariwisata yang berada di dasar jurang dengan kedalaman sekitar 20 meter di Jalan Raya Bandung Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Meski sudah 3 kali proses pengangkatan bangkai bus dilakukan, namun masih gagal karena terkendala oleh kondisi jurang yang curam dengan kemiringan sekitar 90 derajat. Sementara semua korban berhasil dievakuasi, baik yang meninggal, luka berat, ataupun luka ringan. Kendala setelah kita lakukan 3 kali penarikan ataupun pengangkatan daripada bus tersebut, ini karena memang medannya yang derajat kemiringannya itu hampir 90 derajat, sehingga ketika bangkai bus ini ditarik dari permukaan jalan yang posisinya di atas, itu justru terhalangi oleh tanah. Sebelumnya, bus pariwisata yang membawa sekitar 60 orang penumpang rombongan dari guru dan keluarga SDN Sayang Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, masuk jurang di Jalan Raya Bandung Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, dengan kedalaman sekitar 20 meter. Akibat kecelakaan ini 3 orang meninggal dunia, terdiri dari pasangan suami istri dan 1 kondektur bus. Sementara korban yang mengalami luka berat sebanyak 6 orang dan 48 orang mengalami luka ringan dan dibawa ke Puskesmas Raja Polah dan Puskesmas Jamanis. Sedangkan korban meninggal dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Berkecepatan tinggi saat hendak melayat keluarga yang meninggal, sebuah minibus di Lebak, Banten justru menabrak sebuah toko fotokopi. Minibus dan toko fotokopi sama-sama hancur, sementara seorang korban harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga melaju kencang di jalur yang memiliki ketinggian berbeda, sebuah minibus terjun bebas dan menabrak sebuah kios fotokopi di Kampung Nangkup, Lebak, Banten, Sabtu pagi. Akibatnya mobil mengalami kerusakan pada bagian mesin, sementara kios fotokopi mengalami kerusakan pada bagian rolling door dan tiang beton penyangga toko. Saat kejadian, pemilik mobil warga Jakarta mengaku akan mengunjungi keluarga mereka yang meninggal dunia. Penumpang minibus yang berjumlah 4 orang hanya mengalami luka ringan, meminta izin untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah duka dan berjanji akan bertanggung jawab. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban atas insiden ini. Korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena alami luka pada bagian kaki sebelah kanan. Udah sering. Kira-kira berapa kali nih, Pak? Kalau nggak salah udah 5 kali. 5 kali. Kecelakaan ini disebabkan dari apa sih, Pak? Ya, sebetulnya dari jalan. Dari jalan? Sambungan jalan. Warga mengimbau kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki sambungan jalan aspal beton yang tingginya berbeda hingga sering mengakibatkan kecelakaan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Truk tronton pengangkut logistik menabrak 3 minibus dan 6 motor di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Diduga rem tronton tidak berfungsi hingga sopir kehilangan kendali. Truk tronton pengangkut logistik menabrak sejumlah kendaraan yang sedang parkir di pinggir jalan raya di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kejadian berawal saat truk tronton yang berasal dari pulau menuju kota Sumbawa. Di pertokoan Kecamatan Alas, truk menghantam 3 mobil dan 6 sepeda motor yang sedang parkir di depan toko. Kecelakaan menyebabkan 1 warga luka dan dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini juga menyebabkan kendaraan yang ditabrak rusak. 3 kendaraan, ada 2 truk fuso dan 2 pickup dan 6 sepeda motor akibat dari kejadian laka ini. Dan ini sudah kita amankan barangnya dan akan dibantu dari Laka Lantas Polres. Di belakang mobil hitam itu saya begini miring kan, datang kiri, saya berhenti sebentar, turun lewat kiri itu
Nah, pas saya ngerem dia langsung nabrak sudah. Kiri kejepit. Pas lewat kiri saya lewat tapi sudah kena saya. Diduga sopir kehilangan kendali akibat rem truk yang tidak berfungsi. Warga bersama aparat kepolisian bersama-sama mengevakuasi truk agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor laga Iko Uwais berhalangan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, polisi telah menaikkan status perkara dugaan pengeroyokan Iko Uwais ke tahap penyidikan. Pemanggilan kembali aktor laga Iko Uwais ini usai melakukan gelar perkara, Kepolisian Resor Metro Bekasi menaikkan status kasus pengeroyokan yang melibatkan Iko Uwais dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam tahap ini, polisi akan menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Namun, polisi harus menyempurnakan alat bukti yang ada. Jadi, dalam proses penyidikan ini, penyidik mengumpulkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Apabila alat bukti tersebut cukup, maka kita akan lakukan gelar perkara kembali untuk menetapkan siapa tersangkanya. Petunjuk sudah beberapa kita amankan, nanti alat bukti yang lain termasuk beberapa saksi kita periksa, termasuk nanti dokter yang melakukan pemeriksaan visum dari saudara RD juga akan kami lakukan pemeriksaan. Namun sayangnya Iko Uwais tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Hanya diwakilkan kuasa hukumnya untuk memohon penundaan pemeriksaan kliennya. Iko Uwais minta untuk ditunda pemeriksaannya karena sedang menjalani proses perdamaian. Gitu ya. Saya jelaskan bahwa ini kepada rekan-rekan media ini bukan mangkir ya. Kalau mangkir itu datang tanpa alasan. Kalau ini kami minta waktunya untuk menjalankan proses perdamaian. Mungkin Sebelumnya, Iko Uwais dan rekannya Firmansyah dilaporkan seorang desain interior bernama Rudi ke polisi. Rudi mengaku dianiaya Iko Uwais saat ia menagih sisa pembayaran pelunasan biaya jasa interior rumah Iko Uwais. Dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa Iko Uwais dan istrinya Audi Item sebagai saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang duda di Tangerang, Banten menipu 8 janda dengan modus kencan atau janji menikahi korban. Pelaku mendekati korban dengan berkenalan melalui media sosial. Agus Hermansyah alias Muksin akhirnya dibekuk anggota unit Reskrim Polsek Neglasari, Tangerang Kota. Duda 4 anak ini berakhir di kantor polisi setelah dilaporkan oleh korbannya. Kedelapan korban tertipu setelah dipacari dan dijanjikan akan dinikahi pelaku. Pelaku menggunakan media sosial untuk berkenalan dengan para calon korban. Mencari korbannya dari aplikasi Facebook, terutama kepada mama-mama muda yang ditinggal oleh suaminya ataupun berstatus janda. Kemudian korban ini didekati via chat aplikasi ataupun melalui WhatsApp, kemudian diajak bertemu. Saat bertemu itulah korban ditipu dengan cara diambil kendaraannya, kendaraan roda 2 ataupun handphonenya. Sampai saat ini Sementara pelaku berdalih menipu para korban karena desakan ekonomi. Janda dan dia mau bertemu sama saya. Kalau abang, apa sih motifnya bang? Saya motifnya cuma hanya mencari buat nyari uang kontrakan aja. Ekonomi. Dari aksinya, pelaku mendapatkan 2 unit sepeda motor dan 6 telepon genggam. Pelaku terancam 4 tahun penjara. Dari Tangerang, Tektu, dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ratusan warga dari berbagai kelurahan di Kota Mojokerto antri sembako murah dari Kementerian BUMN. Warga yang antri berjam-jam sempat ribut karena tak sabar untuk segera mendapat sembako murah. Minta tolong,
Petugas berupaya menertibkan ribuan warga yang antri sembako murah di parkiran mal di Kota Mojokerto. Ratusan warga ini saling serobot memaksa masuk karena tidak sabar sudah antri berjam-jam. Bahkan seorang anak menangis karena terpisah dari ibunya yang antri sembako. Warga wajib membawa KTP dan membayar Rp50.000 untuk mendapatkan beras 5 kg, gula 1 kg, dan minyak goreng 2 kg. Sembakonya? Loh kok rugi? Beras sama minyak sama gula. Berapa harganya, Bu? Harganya berapa? Harganya berapa? 50 deh. 50. Ini perasaannya gimana, Bu, dapat sembako murah ini, Bu? Alhamdulillah lah, Mas. Emang sekarang mahal, Bu, sembako, Bu? Ya, mahal. Apa itu yang mahal biasanya, Bu? Apa? Yang mahal biasanya apa? Nah, semua mahal. Sementara itu, staf sus Kementerian BUMN Arya Sinulinga mengatakan bantuan modal juga akan diberikan untuk para nasabah PNM Mekar di wilayah Mojokerto Raya. Nasabah yang kita bantu, masyarakat kita bantu yang prasejahtera. Kita kasih pemodalan 2-9 juta. Ini adalah masyarakat yang memang tidak dilayani oleh lembaga keuangan. Nah, kan totalnya di Mojokerto itu kota ya, di kota mencapai hampir 9.000 orang. Jadi kita punya target, kita mau naikkan nih, kita mau bantu kota Mojokerto. Di mana ada yang di bawah prasejahtera kita bantu, kita kasih modal. Sebanyak 4.000 paket sembako dibagikan oleh Kementerian BUMN untuk nasabah PNM Mekar, warga, dan pelaku UMKM lain yang kurang mampu dari berbagai kelurahan di kota Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membandingkan harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional dengan harga pangan di Singapura. Mendak juga mengatakan subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan masih menemukan tingginya harga sejumlah bahan pangan pokok saat sidak di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah pedagang juga mengeluh harga beras, daging, dan telur yang masih tinggi. Mendak membandingkan dengan harga pangan di pasar tradisional Indonesia dengan di Singapura. Mendak juga menyampaikan tidak mungkin menambah subsidi karena hingga kini total subsidi harga bahan pangan sudah mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Beras kita itu antara 10.000 14.000, 10.000 12.000, yang premium 12.000. Ya. Nah, di Singapura beras itu 32.000 beras. Jadi ini pemerintah sudah subsidi luar biasa. Jadi kalau mau diturunkan subsidinya naikkan lagi, kalau teman-teman media maunya harganya diturunkan lagi, subsidinya naik artinya. Mau subsidi naik, pemerintah bisa collab. Sekarang 500 triliun lebih untuk subsidi. Ayo, nanti kalau subsidi naikkan lagi, kita nggak bisa bikin jalan, nggak bisa apa-apa lagi. Mendak meminta para pedagang dan masyarakat mengerti mengenai kenaikan harga ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Desa wisata Buluh Duri di Serdang Bedagai, Sumatera Utara masuk ke dalam daftar desa wisata terbaik ADWI 2022. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 merupakan salah satu program unggulan Kemenparekraf. Menparekraf RI Sandiaga Uno mengunjungi Desa Buluh Duri, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang masuk dalam 50 besar terbaik desa wisata tahun 2022. Sambutan hangat masyarakat menyapa sejak Sandi bersama rombongan tiba. Beragam pertunjukan seni dan budaya adat desa disuguhkan sebagai bentuk penghormatan. Sandi mengapresiasi Pemda setempat yang berperan aktif menghidupkan sektor wisata Desa Buluh Duri seperti pesona arum jeram Sungai Bah Bolor. Dan dengan potensi yang dimiliki, Desa Buluh Duri, Sandi optimis dapat mendorong perkembangan desa wisata dan membangkitkan ekonomi masyarakat. Dari total 3.500 desa wisata ini sudah langkah yang luar biasa. Oleh karena itu perlu ditingkatkan 7 aspek dari aspek kategori toilet, homestay, dan lain sebagainya yang kita harapkan bisa meningkatkan
kualitas dari kunjungan wisata. Pemirsa, aksi demo meminta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Masa menilai Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa gagal mengurus partai. Puluhan massa yang menamakan dirinya Front Pembela Penegak PPP menggelar aksi demo di depan kantor DPW PPP Jawa Timur, Surabaya. Dalam aksi ini massa meminta Suharso Monoarfa mundur dari jabatan Ketua Umum. Koordinator aksi Bayi Hakim menilai Suharso tidak mampu mengurus partai serta elektabilitas partai semakin merosot. Pak Suharso tidak pernah melaporkan harta kekayaan, di mana Bapak Suharso juga ada permasalahan-permasalahan internalnya yang belum diselesaikan, di mana Bapak Suharso ada permasalahan jet pribadinya yang notabene mungkin Bapak bisa melihat lah, ya kan? Kami tidak ingin partai P3 semakin buram. Kami yakin ketika Bapak Suharso mundur dari P3, pasti kejayaan P3 akan kembali seperti era-era sebelumnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPW PPP Jatim Ahmad Silahudin berjanji akan meneruskan aspirasi massa ke level DPP di Jakarta. Demi untuk membesarkan partai, kami yang di dalam, beliau-beliau yang ada di luar, kita sinergikan bersama, dan suatu dalam waktu yang tidak lama kami juga akan mengantarkan aspirasi itu kepada Dewan Pimpinan Pusat. Saya kira itu, dan terima kasih atas kerjasamanya. Usai pertemuan selama setengah jam, massa pun membubarkan diri dengan tertib dikawal aparat keamanan. Sementara itu, 1000 ulama dan kiai semadura menggelar istighosa mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Deklarasi dan doa untuk Ganjar digelar di Ponpes Abu Syamsuddin, Pamekasan, Jawa Timur. Himpunan Lora Madura atau Hilma bersama dengan 1000 ulama dan kiai semadura mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi diadakan di Pondok Pesantren Abu Syamsuddin, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Mereka menggelar istighosa kebangsaan mendoakan Ganjar agar sukses menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. Ketua Umum Hilma, Kiai Haji Jakfar Shodik Fauzi menjelaskan Ganjar merupakan figur pemimpin sederhana, dekat dengan alim ulama dan umat Islam. Sosok Pak Ganjar sendiri di mata ulama, sosok Pak Ganjar adalah sosok yang sederhana, namun dia kuat dan dia cinta dan dekat dengan ulama. Buktinya beliau menggandeng Gus Yasin, putranya almarhum Mbah Maimun Subir untuk dijadikan wakil gubernur. Jadi beliau bukan hanya omongan atau bicara, beliau memang dekat dengan para ulama. Oleh karena itu Kiai se-Madura insya Allah suka sama beliau. Karena apa? Di Madura itu 60% per 50% adalah alumni almarhum Mbah Maimun Subir Salah. Jakfar menambahkan, Hilma dan Forum Silaturahmi Ulama dan Kiai Madura telah siap mengawal dan memenangkan Ganjar sebagai Presiden Indonesia. Sementara ribuan perempuan Nahdlatul Ulama se-Jakarta menyatakan siap mengawal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi Presiden pada 2024. Deklarasi dukungan untuk Caimin berlangsung di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dukungan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai calon Presiden 2024 datang dari ribuan perempuan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Deklarasi berlangsung di gelanggang olahraga Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Muhaimin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dinilai dapat membawa Indonesia lebih baik. Caimin pun mengapresiasi dukungan yang datang dari perempuan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Mereka bukan sekedar semangat mendukung, tapi siap bekerja. Bahkan sudah titik temu cita-cita yang kompak itulah yang akan memberikan kekuatan, dukungan masyarakat pada umumnya. Terima kasih kepada semua yang telah bertekad dan semangat tinggi.
Caimin juga mengatakan bahwa PKB akan membangun koalisi sebanyak-banyaknya dan membuka bagi partai siapa saja yang mau bergabung. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Nama Andika Perkasa yang muncul sebagai salah satu bakal calon presiden dalam hasil Rakernas Nasdem mendapat respon masyarakat. Sejumlah relawan dan pendukung Panglima TNI Andika Perkasa melakukan long march di kawasan Menteng, Jakarta. Aksi long march dilakukan massa yang menamakan diri relawan Barisan Komando Andika Perkasa Presiden Indonesia di Jalan RP Suroso Menteng, Jakarta Pusat. Mereka membawa karangan bunga sukacita menuju kantor DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Karangan bunga yang dibawa merupakan tanda terima kasih kepada Nasdem yang telah memasukkan nama Panglima TNI Andika Perkasa dalam bursa Capres 2024 pada hasil Rakernas Partai. Pak Andika Perkasa punya hati. Yang notabene dia dekat pada masyarakat, cerdas, berani, dan anti korupsi. Para relawan berharap nama Andika Perkasa nantinya juga diusung oleh sejumlah partai politik lain di ajang pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.